Karena tidak ada satupun kata yang sanggup untuk menceritakan tentang rasa sakit. Kita hanya bisa bilang terlalu sakit. Kita hanya bisa bilang ada tatikan. Kita hanya bisa menceritakan ya kira-kira begitu. Tapi penderitaan salib sampai Yesus mati tidak bisa. Kecuali kalau kita mengosongkan diri, mau betul-betul masuk sampai paling dalam untuk melihat bagaimana Kristus mati. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang kekal kudus, di kesempatan malam hari ini, kami berteduh diri sejenak, supaya oleh kekuatan Roh Kudus-Mu kami diajarkan maksud-maksud Tuhan. Ketika kami akan membaca dan merenungkan firman, Tuhan menolong kami supaya kami memahami makna yang sesungguhnya dari salib Kristus. Bantulah kami supaya kami memahami dan melakukan kehendak, dan kami menjalani hidup kami dalam kekuatan firman-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di kesempatan malam hari ini, tema kita adalah makna salib. Sekali lagi, makna salib. Saya memilih pembacaan untuk kita dari surat pertama Petrus pasal 2, ayat yang ke-24 tadi. Pertama Petrus pasal 2, ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan di dalam hidup setiap hari. Shalom. Saudara-saudara, kan kita akan berbicara dan merenungkan tentang makna salib. Saya bertanya kepada banyak orang dan hari ini bertanya kepada saudara. Setiap kali terdengar kata salib, setiap kali orang berbicara tentang salib, apa yang ada dalam pikiran saudara? Kalau malam hari ini saya bilang makna salib, apa yang paling pertama terbersih? Masing-masing kita mesti jujur terhadap itu. Kenapa? Karena kalau kita jujur bertanya kepada banyak orang, siapapun yang kita tidak tahu dia dengan latar belakang seperti apa, paling tidak beberapa jawaban ini yang akan disampaikan. Salib, apa kesan saudara? Mereka bilang, ya kayu. Kayu yang seperti tanah. Kosong. Hanya palang biasa. Kalau pemahaman ini ada pada kita, kalau pemahaman ini yang disebutkan dia palang biasa, tentunya salib tidak bermakna di dalam hidupnya. Dia tidak melihat apa-apa yang berarti di situ. Karena itu hanya kayu biasa. Kedua, salib, apa yang ada pada pikiran? Sejumlah orang menaruh perhatian. Salib itu perhiasan. Salib itu aksesoris. Salib itu kalung. Salib itu apa yang kita pakai. Kalau itu juga yang ada dalam pikiran kita, maka sesungguhnya kita lebih untuk menekankan pada penampilan. Juga belum terlalu bermakna di situ. Salib masih sebatas apa yang dilihat, apa yang dipakai. Ketiga, kalau kita bertanya salib, apa yang ada dalam pikiran saudara?
beberapa orang menyebutkan, oh itu lambangnya orang Kristen. Itu lambang orang Kristen. Gereja-gereja Kristen berdiri di mana dan salib ada di situ. Tempat-tempat di mana ada kaitan dengan prosesi-prosesi Paskah, oh ada salib di sana. Itu lambangnya orang Kristen. Kalau itu yang menjadi pengertian kita, maka juga belum terlalu dalam untuk kita menemukan pengaruh dari makna salib itu dalam hidup seseorang. Atau mungkin yang keempat ini. Kalau kita bertanya, apa itu salib? Salib apa yang ada dalam pikiran saudara? Sejumlah orang akan mengatakan, itu adalah tempat hukuman. Itu bagi orang-orang penjahat. Itu bagi para budak. Itu bagi orang-orang yang memberontak. Itu bagi orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan dan kejahatan-kejahatan besar. Salib adalah tempatnya. Saudara, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Seberapa dalamkah seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus memaknai kematian Yesus Kristus di kayu salib? Pembacaan tadi membawa kita untuk merenungkan sedikit lebih dalam. Ia sendiri, Yesus itu, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dosa identik dengan kematian. Dosa identik dengan hukuman atas kesalahan. Dan ia, Yesus itu menanggung di dalam dirinya dan mati di kayu salib. Lalu apakah Yesus itu berdosa dan melakukan sebuah kejahatan serius? Tidak. Salib itu adalah tempat di mana dia mengganti saya dan saudara. Dia mengganti kita yang mestinya dihukum mati di atas kayu salib itu. Dosa siapakah yang ditanggungnya di situ? Saya. Kita sekalian. Baik yang terbuka di hadapan umum dan diketahui oleh semua orang, maupun yang secara diam-diam kita sembunyikan itu. Yang tidak diketahui oleh orang-orang, bahkan orang-orang terdekat dengan kita sekalian. Itu yang membuat Tuhan Yesus tergantung di sana. Supaya dalam pemahaman ini kita menemukan satu, di salib itu ada penebusan. Tuhan tetap tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Yang berdosa itu harus dihukum. Tuhan tidak pernah sekalipun kompromi dengan kesalahan. Jadi kalau saya berdosa, jadi kalau saudara berdosa, Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa itu. Harus dihukum kita yang berdosa. Tapi syukur kepada Tuhan Allah oleh karena di dalam Yesus Kristus kejahatan dosa kita ditanggungkan kepada. Ada penebusan. Kita ditebus oleh Yesus. Seberapa dalamkah saudara percaya? Seberapa dalamkah saya dan saudara memahami seorang juru selamat yang telah menebus saya? Itu mesti dalam. Itu mesti jauh betul-betul. Itu mesti diibaratkan seperti kita yang tergantung di sana. Walaupun tidak mungkin itu bagi manusia. Tuhan Yesus berdiri tergantung di kayu salib untuk menebus sempurna. Tubuhnya dipecahkan, darahnya dicurahkan di kayu salib untuk pengampunan yang sempurna bagi dosa-dosa saya dan saudara. Kedua, di salib itu
ada perdamaian. Dosa telah menjadikan manusia musuh Allah. Dosa telah membuat manusia itu seolah-olah bermusuhan dengan Tuhan Allah. Dosa itu serius, saudara-saudara. Sebegitu seriusnya sampai membuat orang-orang berdosa tidak mengenal Tuhan Allah. Tidak mengenal penciptanya. Tidak mengenal pemelihara hidupnya. Sangat serius dosa itu mempengaruhi manusia. Dosa itu telah membuat relasi manusia dengan Tuhan Allah tidak damai. Itu bisa juga mempengaruhi relasi antara seorang manusia dengan manusia yang lain. Mempengaruhi relasi antara seorang saudara dengan saudaranya. Mempengaruhi relasi yang mungkin telah dibangun dengan susah payah. Dosa telah membuat permusuhan. Permusuhan manusia dengan Allah. Permusuhan manusia dengan manusia. Manusia ada di sini. Dalam permusuhan itu. Dan selanjutnya salib itu memperdamaikan. Bukan saja penebusan terjadi. Tapi juga ada perdamaian. Ada perdamaian di sana. Ketiga, saudara. Kalau kita berbicara tentang makna salib. Di salib itu ada pembenaran. Penebusan ada. Perdamaian ada. Tetapi ada juga pembenaran. Pembenaran oleh Allah. Karena dia telah menanggung segala hukuman kita. Kalau kita dibenarkan, saudara, bukan karena kita benar. Kita dibenarkan hanya karena kasih-Nya yang besar. Dia mati bagi kita. Jadi kalau kemudian kita disebut sebagai orang-orang yang dibenarkan, saudara, tidak usahlah bertepuk dada, tidak usahlah merasa lebih, karena sesungguhnya kita bersalah. Dan salib membawa pembenaran bagi kita. Pembacaan ini menarik, saudara. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Tuhan mau kita di dalam situ. Supaya kalau pengertian ini mempengaruhi saya dan saudara, kebenaran itu harus ditegakkan. Supaya kalau makna dari salib itu betul-betul tertanam di dalam hidup kita. Kebenaran itu mesti berdiri tegak-tegak di hadapan kita dan menjadi bagian yang tidak boleh dipisahkan dalam perjalanan hidup orang-orang percaya. Tidak boleh ada satu orang merasa dirinya benar, apalagi benar di hadapan Allah. Karena sesungguhnya kita hanya dibenarkan. Ada pembenaran di sana oleh Allah bagi kita. Saudara, kadang-kadang betapa sulitnya kita mengumpulkan orang-orang percaya. Kadang-kadang sulit juga kita mengumpulkan pendeta-pendeta. Kadang-kadang sulit juga kita mengumpulkan denominasi gereja. Yang satu mempertahankan yang dia punya. Yang satu mempertahankan dia punya. Saya suka mengatakan begini. Kalau saudara masih percaya bahwa Kristus mati di kayu salib bagi saya dan saudara, maka kita masih bisa bersatu di sini. Tapi kalau saudara sudah tidak lagi percaya terhadap Kristus yang mati di kayu salib bagi saya dan saudara, masing-masing silakan mempertahankan apa yang dia anggap benar. Apa pentingnya itu bagi saya dan saudara? Sekali lagi kita merujuk kepada pembacaan ini. Kita yang telah ditebus, kita yang telah dibenarkan, kita yang telah didamaikan dengan Tuhan Allah. Kita mestinya betul-betul ada dan merasakan sesuatu yang telah membebaskan kita, karena oleh bilur-bilurnya itu kita menjadi sembuh.
Dia dihukum karena kita, disiksa karena kita, dan disalibkan karena kita. Ini sekaligus nasihat kepada jemaat. Dalam konteks di mana mereka ada di dalam sebuah penindasan. Dalam konteks di mana pada waktu itu kekaisaran Romawi sangat kuat. Terlalu kuat dan mengalahkan banyak sekali di daerah-daerah dan kemudian daerah-daerah yang kalah perang itu, orang-orang yang dijadikan sebagai tawanan. Nasihat kepada mereka supaya mereka tetap kuat dan tidak boleh menyangkali iman mereka kepada Tuhan. Mereka ada di bawah tekanan-tekanan yang serius di situ. Tetapi tidak lebih hebat daripada penderitaan yang Tuhan Yesus alami di atas kayu salib. Di atas kayu salib itu penderitaannya berkali-kali lipat melebihi apa yang menjadi tekanan mereka secara politik, secara sosial, secara fisik, secara psikologi waktu itu. Supaya siapapun yang merasa tertekan hari ini, siapapun yang merasa terjajah, yang merasa tidak bisa lagi untuk mensiasati hidup ini dengan baik, dia mesti percaya pada sesuatu yang lebih, yaitu kematian Kristus yang melebihi dari penderitaan apapun yang dia alami. Kalau Kristus Yesus Tuhan saja diberikan kepada kita oleh, apalagi hal-hal lain yang sebenarnya lebih ringan daripada itu. Kalau Allah saja menyebut dirinya sebagai sahabat kita dan mau berkorban bagi kita, maka mestinya ada hal-hal lain yang datang tidak lebih berat dari itu. Tapi ini soal apa yang kita simpan dalam pikiran dan iman kita, perasaan kita. Semua orang pada hari ini, apalagi dalam prosesi menuju Paskah, sadar betul-betul bahwa Yesus mati bagi kita. Itu semua orang sadar itu. Semua orang mengucapkan itu. Tetapi semua orang belum tentu menghidupi apa yang menjadi makna di balik itu. Pengorbanan ini berat. Kemarin dalam khotbah tentang penderitaan berlapis, saya menyebutkan saudara bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang tidak baik, yang menyedihkan, yang sakit, yang kita alami. Tetapi sayang bahwa penderitaan itu tidak bisa diwakilkan dengan kata-kata dan tidak bisa diceritakan. Ibu-ibu bisa mengatakan, melahirkan itu sakitnya minta ampun. Tapi apakah saudara bisa menceritakan sakit itu? Tidak bisa. Penderitaan itu hanya bisa dirasa. Dan sehebat apapun seseorang berbicara, dia tidak akan pernah bisa untuk mewakilkan sesuatu yang dia rasa sebagai penderitaan. Begitupun ketika dia menikmati sesuatu yang enak di mulut, tidak bisa diceritakan. Dia hanya bilang ini enak, tapi enak seperti apa? Tidak bisa diceritakan. Lalu kalau kita bicara tentang makna salib, kecuali yang sungguh-sungguh masuk sedalam-dalamnya dan bisa tahu itu berat, itu terlalu berat. Kecuali kalau kita masuk di situ, karena tidak ada satupun kata yang sanggup untuk menceritakan tentang rasa sakit. Kita hanya bisa bilang terlalu sakit. Kita hanya bisa bilang ada tatikan. Kita hanya bisa menceritakan ya kira-kira begitu. Tapi penderitaan salib sampai Yesus mati tidak bisa. Kecuali kalau kita mengosongkan diri, mau betul-betul masuk sampai paling dalam untuk melihat bagaimana Kristus mati oleh karena kita. Itu sudah kembali kepada bagaimana kita secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu sudah tidak lagi kita bicara tentang lambang-lambang.
Itu sudah tidak lagi kita berbicara tentang aksesoris untuk sebuah penampilan. Ini sudah lebih kepada apa yang kita imani dalam perjumpaan kita dengan Kristus. Disitulah kita memahami makna salib itu. Sangat dalam. Dan sangat berarti bagi kita. Sebab kalau tidak, mungkin kita akan seperti kebanyakan orang. Apa salib? Kayu yang seperti itu. Apa itu salib? Mungkin perhiasan yang saudara pakai. Karena kita tidak dalam melihat sesuatu di situ. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di sorga. Salibmu itu sungguh berat. Tapi kami tidak bisa untuk merasakannya. Hanya Tuhan yang merasakan itu bagi kami. Tuhan terima kasih. Tapi ampunilah kami kalau kami tidak mampu untuk membangun sebuah relasi yang membuat kami sangat dekat denganmu. Supaya kami sadar akan sesuatu di salib itu. Salib mendamaikan. Tapi kami masih hidup dalam permusuhan. Salib itu membuat kami dibenarkan. Tapi masih banyak orang tinggi hati. Dan menyalahkan. Salib itu ada penebusan. Tapi masih ada banyak di antara kami yang seolah-olah ingin berjuang bagi keselamatan dirinya sendiri. Tolong kami Tuhan oleh Roh Kudus. Biar firman ini menunjuk jalan itu. Biar firman ini menolong untuk memberikan kepada kami pengertian. Pasti hanya oleh kekuatan Roh Kudus. Terima kasih. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami. Terang bagi jalan kami.